Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahama. Hari ini saya akan membawakan modul mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Sesi 2 mengenai perilaku anak. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya, Bu. Ya, masih semangat, Bu? Masih? Oh, kurang semangat ya? Iya, karena kita pertemuan sore hari, jadi ibunya nggak semangat ya? Iya. Nah, karena ibunya kurang semangat nih, Marhama mau kasih ibunya tepuk semangat dulu ya. Nah, gerakannya gini, Bu. Ya, Ibu Tuti, Ibu Rabiatul dilihat ya, gerakan yang mau Marhama sampaikan. Nah, gerakan untuk tepuk semangatnya seperti ini, Bu. Mudah sekali. Tepuk semangat. 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 Ya, Bu. Nah, sama-sama nih kita. Ya, kita praktekkan ya. Kita kasih tepuk semangat untuk ibu-ibu yang ada di sini dan untuk saya. Ya, Bu. Biar kita mengikuti materi hari ini dengan penuh semangat. Nah, kita mulai ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iya, alhamdulillah ibunya udah semangat ya. Karena ibunya udah semangat, maka saya akan melanjutkan materi mengenai untuk pertemuan hari ini ya, Bu. Nah, mengenai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai perilaku anak dan perilaku buruk anak, dan bagaimana cara meningkatkan perilaku anak ya, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, ibunya masih ingat enggak mengenai materi yang saya sampaikan? Masih? Ibu Sari masih? Oh iya, masih. Alhamdulillah ya, Bu. Masih ingat ya, Bu. Iya. Dipraktekkan, Bu? Oh, alhamdulillah. Ada sebagian udah dipraktekkan, ada yang belum ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu apa aja, Bu? Oh iya, bener. Nih ya, Bu, saya jelaskan lagi materi mengenai yang kemarin itu mengenai menjadi orang tua yang baik. Bagaimana menjadi orang tua yang baik? Orang tua yang baik akan memberikan kasih sayang kepada anak dan memberikan contoh yang baik pula kepada anak. Nah, perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Iya, bener, Bu. Gimana, Bu? Contoh nih, ibunya bagi yang muslim ya. Iya, bagi yang muslim biasanya kan kalau waktu maghrib pasti akan memerintahkan anaknya ya untuk sholat. Biasanya ibunya Ajis sholat. Kalau biasanya ibunya itulah tadi saya bilang, perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Nah, kalau ibunya menyuruh ini atau memerintahkan anak ibu untuk sholat, biasanya kalau ibu pun sholat, maka anaknya akan mengikut. Tetapi sebaliknya, makanya perlu garis besar, kita garis bawahi bahwa menjadi orang tua yang baik itu biasanya perkataan dan perbuatan itu selaras ya, Bu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ya, Bu. Ibunya bisa lihat, saya akan membuka buku Pintar Mengasuh Anak. Nah, di sini ibunya udah nampak ya, Bu. Ini ada praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Nah, ini ada memuji anak dengan kelebihannya masing-masing. Ibu Sari, biasanya di rumah sering nggak nih memuji anaknya? Oh, jarang ya? Iya, jarang. Nah, sekarang ibunya harus nih, kalau seandainya anaknya punya kelebihan, mana tahu ya anaknya itu rajin belajar, ibu puji, bagus sekali anak ibu rajin belajar, insya Allah bakalan jadi peringkat ke-1 gitu. Dan biasanya anak itu bakalan senang kalau kita puji ya, Bu. Iya. Contohnya nih, ibunya aja kalau dipuji sama teman-teman yang lain biasanya senang kan?
ya senang. Seperti itu juga anak kita. Kalau sering dipuji dengan kelebihannya, maka anak tersebut akan menjadi senang dan akan melakukan perbuatan itu lagi ya Bu. Iya. Selanjutnya, mengucapkan tolong ketika ingin meminta anak melakukan sesuatu. Contohnya nih ya Bu, Ibu Nani punya anak nih, dan pasti ibunya selalu meminta tolong ya, atau ingin memerintahkan anaknya membantu sesuatu. Biasanya ibunya harus Ajis tolong cucikan baju ibu, Ajis tolong cucikan piring ibu, gitu. Biasanya jangan lupa ya Bu, kita sebagai orang tua mengucapkan kata tolong. Iya, ini harus dipraktekkan ya Bu. Nah, dan selanjutnya ada nih, mengucapkan terima kasih kepada anak jika anak selalu membantu ya Bu. Nah nih, kalau biasanya udah selesai nih anak membantu ibunya, biasakan terima kasih anakku karena sudah membantu ibu, gitu. Biasanya anak bakalan senang Bu, gitu. Dan selanjutnya, mengucapkan maaf jika orang tua melakukan kesalahan ya Bu. Jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan maaf apabila ibunya melakukan kesalahan. Tidak mencubit anak. Nah ini yang penting ya Bu, di dalam keluarga, kalau bisa jangan, dan harus bisa, jangan pernah menggunakan kekerasan fisik ya Bu. Itu sangat penting. Selanjutnya, menjelaskan kepada anak akibat dari perilaku buruknya. Contoh, seandainya anaknya malas belajar, kita kasih tahu atau pengertian, nah kalau seandainya anak malas belajar, bakalan tinggal kelas, pasti malu, dan istilahnya nggak bisa main-main lagi nih sama teman-teman yang sekelasnya. Karena apa? Karena anak tinggal kelas, gitu. Dan selanjutnya, membuat peraturan bersama anak. Nah, kita sebagai orang tua memang harus ya Bu, membuat kesepakatan antara orang tua dan anak, atau istilahnya kita memiliki rambu-rambu tersendiri lah untuk kita praktekkan di keluarga ya Bu. Dan selanjutnya, tidak menjewer anak. Terus tidak membentak atau memarahi anak dengan kata-kata kasar. Dan ketika merasa kesal terhadap perilaku anak, kita cukup bilang aja, ibu kecewa. Mana tahu ya, kadang-kadang kan anak kita nakal ya Bu. Seandainya anak berbuat nakal, ibu kecewa sama abang nakal kali, gitu ya Bu. Nah, dari yang saya jelaskan mengenai praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak, kira-kira di rumah sudah dipraktekkan belum nih untuk ibu-ibunya? Apa? Belum? Iya, ada yang sebagian udah, ada yang sebagian belum ya Bu. Ya, tapi saya harapkan setelah kita mendapatkan materi dari yang Marhama sampaikan hari ini, ibu praktekkan di rumah ya Bu. Setidaknya dengan kita mempraktekkan materi yang Marhama sampaikan ini, itu akan membuat keluarga kita lebih bahagia. Istilahnya aturan-aturan yang seperti Marhama bilang tadi, kalau kita membuat aturan, setidaknya pasti bakalan aturan-aturan itu bakalan diikuti, gitu ya Bu. Nah, perilaku anak biasanya nih Bu, berkaitan erat dengan perasaan mereka. Gini, seandainya kalau anak ibu bahagia, biasanya mereka itu bakalan sering tertawa gitu. Tapi sebaliknya, kalau biasanya sering teriak-teriak, itu bakalan berarti mereka itu sering marah gitu kan Bu. Itu kan dan selanjutnya, semakin seorang tua memberikan perhatian pada anak kita, pada perilaku anak akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang baik gitu Bu. Makanya tadi Marhama bilang, kalau seandainya ibunya mengikuti atau mempraktekkan peningkatan perilaku baik ini dengan memuji, dengan mengucapkan tolong gitu kan, anak itu akan merasa senang dan bakalan termotivasi lagi. Oh, tadi waktu Suci
nyuci. Terus bunda bilang nih, cucian Suci bersih, oh besok Suci bakalan nyuci lebih bersih lagi lah gitu. Bunda suka gitu. Dan istilahnya kalau kita mempraktekkan ini bakalan ya semoga bahagia lah, dan insya Allah akan bahagia gitu ya Bu. Nah semoga materi yang Marhama praktekkan ini, Marhama sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan di rumah. Nah dan nanti dalam pertemuan selanjutnya Marhama ingin tahu apakah istilahnya ibunya sudah mempraktekkan atau belum ya. Nanti Marhama kasih reward nih seandainya ibunya sudah mempraktekkan ya Bu. Ya sudah, saya cukupi pertemuan hari ini sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.